nama saya Mario Manggit, NIM E1101211013. Saya berasal dari Prodi Ilmu Komunikasi FISIP Undan. Adanya video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS Komunikasi Massa dan untuk melatih kemampuan berbicara saya. Baiklah, di sini saya akan melakukan pengamatan media massa, yaitu pada media kompas.com. Untuk beritanya sebagai berikut. Lebih dari 100 nyawa hilang karena laga sepak bola yang tak pernah menghasilkan prestasi dunia bagi Indonesia. Pertandingan kandang tanpa kehadiran supporter lawan yang berakhir kalah jadi pemicu pertama tragedi. Janji klub supporter untuk nihil insiden apalagi kerusuhan, kosong saja akhirnya. Namun, gas air mata yang digunakan polisi untuk menghalau kerusuhan adalah hal terfatal yang menjadikan tragedi terbesar dalam sejarah sepak bola Indonesia bahkan dunia. Dengan 129 orang meninggal hingga Minggu 2 Oktober 2022. Tragedi Stadion Kanjuruhan tidak hanya kalah buruk dibandingkan tragedi Guatemala pada 1996 yang menewaskan 147 orang akibat kerusuhan terkait laga sepak bola di dunia dalam 40 tahun terakhir. Angka korban meninggal dari tragedi Stadion Kanjuruhan masih terus bertambah hingga tulisan ini dibuat. Kerusuhan laga sepak bola antara Spartak Moskow dan AFC Harlem di Luzhniki Stadium, Moskow, Rusia pada Oktober 1982 diyakini menewaskan 340 orang. Namun, data resmi hanya menyebutkan 66 kematian. Di Stadion Kanjuruhan, kepanikan akibat kerusuhan disiram dengan larutan yang memedihkan mata, bahkan menyesakkan napas, menjadikan ribuan penonton bergerak serentak, menyelamatkan diri masing-masing, berlarian, berdesakan, bertabrakan, berhimpitan, dan akhirnya mampet di pintu keluar stadion. Sekilas laga Arema melawan Persebaya. Dua klub sepak bola Jawa Timur yang masing-masing punya sejarah panjang dan supporter fanatik bertemu lagi di laga Liga 1 Indonesia 2022. Mereka punya sejarah panjang termasuk dukungan fanatik supporter masing-masing. Namun, laga Arema melawan Persebaya di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu 1 Oktober 2022 digelar tanpa kehadiran supporter Persebaya. Klub dari Surabaya baru kena sanksi tampil tanpa supporter untuk 5 pertandingan karena amukan pendukungnya dalam liga melawan Rans Nusantara di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Jawa Timur pada 15 September 2022. Hingga peluit panjang ditiup wasit setelah perpanjangan waktu, situasi masih kondusif. Arema kalah dari Persebaya dengan skor 2-3. Ini adalah kekalahan pertama laga kandang Arema berhadapan dengan Persebaya dalam 23 tahun. Sejumlah Aremania, sebutan untuk supporter Arema, memang segera masuk ke lapangan ketika para pemain Arema menghaturkan salam ke para pendukung. Namun, mereka hanya hendak berbincang. Saat itu, pemain Persebaya sudah berada di luar lapangan sebagai bagian dari antisipasi keamanan. Kerusuhan mulai terjadi ketika sebagian Aremania memasuki lapangan dengan membawa bendera Persebaya yang sudah dicoret-coret. Tak berselang lama, botol-botol minuman air mineral mulai dilemparkan ke arah lapangan. Polisi turun tangan. Saat massa yang bergerombol sedang merasa jagoan dan memancing kerusuhan lebih liar, gas air mata mulai digunakan. Tembakan gas air mata menjangkau tribun penonton yang masih penuh. Tragedi pun terjadi. Perkara gas air mata. Ada banyak nama dan sebutan untuk gas air mata. Dalam bahasa dokumen, gas air mata disebut dengan nama Riot Control Agent atau RCA. Namun fungsi gas air mata ini pada intinya sama, yaitu membuat orang untuk sementara tidak berdaya karena iritasi di mata, mulut, tenggorokan, paru-paru, dan kulit. Efeknya bisa sementara saja buat sebagian orang, tetapi juga bisa fatal dari cacat permanen hingga meninggal
bagi sebagian yang lain. Yang kemudian jadi perkara, gas air mata sudah dilarang dipakai di perang sejak kesepakatan Geneva Gas Protokol pada 1925. Masalahnya, larangan ini kemudian dinyatakan tak berlaku untuk penanganan kerusuhan massa, setidaknya merujuk pada Konvensi Senjata Kimia pada 1993. Meskipun pada Konvensi 1993 itu, gas air mata dinyatakan masuk kategori senjata kimia. Pertanyaannya, apakah gas air mata benar-benar satu-satunya cara dan bahkan peranti yang sesegera mungkin dipakai dalam penanganan kerusuhan massa? Khusus terkait laga sepak bola, Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA sejatinya juga punya aturan soal penggunaan gas air mata. Sekalipun keberpihakan aturan ini condong kepada keselamatan pemain dan ofisialnya. Merujuk FIFA Stadium Safety and Security Regulation, penggunaan gas air mata dilarang di stadion demi perlindungan pemain dan ofisial serta menjaga ketertiban penonton. Perdebatan soal pengamanan laga sepak bola juga nyaris muncul di setiap diskusi persiapan perhelatan ajang internasional seperti Piala Dunia. Berdasarkan pengamatan saya, pembingkaian terhadap peristiwa Kanjuruhan 1 Oktober 2022 lebih mengarah pada sisi sebab akibat dari terjadinya peristiwa tersebut dan melakukan perbandingan dengan kejadian yang pernah terjadi di luar Indonesia serta memaparkan aturan FIFA terkait gas air mata dalam pertandingan sepak bola. Jadi, kesimpulannya adalah peristiwa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 adalah kesalahan pihak supporter Aremania yang tidak memiliki rasa suportivitas dan juga kesalahan dari pihak keamanan yang salah penggunaan gas air mata yang seharusnya tidak diperbolehkan karena dapat berakibat fatal. Jadi, pemberitaan yang dilakukan oleh pihak media massa yaitu Kompas.com tidak memihak salah satu sumber atau salah satu target. Jadi dalam pemberitaannya diberitakan sesuai dengan kejadian atau fakta yang ada, sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, dan tidak memojokkan salah satu pihak. Baiklah, sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.